Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Baqarah yang menginjak kepada ayat yang ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu syaitonir rajim, wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, wahai Musa, maksudnya kepada Nabi Musa, kami tidak bisa bersabar lagi hanya dengan satu makanan saja. Dan pada ayat sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Allah menurunkan makanan buat mereka tanpa jerih mereka, payah mereka sama sekali. Itu berupa apa? Berupa manna wa salwa. Manna ditafsir oleh para ulama secara umum adalah minuman yang manis-manis. Ya. Bahkan itu berupa madu, ya. Sedangkan salwa adalah daging burung. Dan sebagaimana diketahui bahwasanya daging burung adalah daging yang paling lezat. Nah, ternyata Bani Israel itu mereka protes kepada Nabi Musa bahwasanya kami bosan begitu kira-kira. Kami sudah nggak tahan lagi makanannya ini mulu gitu. Maka dia berkata kepada Nabi Musa, fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Berkata kepada Nabi Musa, maka mintalah kepada Rabbmu Musa. Bayangkan, padahal dia adalah umatnya Nabi Musa. Memang ucapannya betul-betul ucapan yang sangat-sangat ini ya, sangat-sangat tidak etis ya, begitu ya. Sampaikan kepada Rabbmu, mintalah kepada Rabbmu Musa, ya, agar kami diberikan kepada kami makanan-makanan yang dikeluarkan dari bumi, dari tanah begitu. Seperti bakal. Bakal itu sayur mayur gitu kan. Jadi kalau tadi kan daging burung sama minuman yang manis. Mereka pengen variannya ditambah begitu. Minta lagi ada tumbuh-tumbuhan dari bumi kan ada, kami minta sayur mayur. Wa kisaiha, kami minta juga saghir bitih, semangka kecil gitu.
tapi diterjemahkannya bonteng. Bonteng teh terjemahannya timun. 2 kali terjemah. Wa kisaiha juga wafum. Wafumiha juga bawang putih. Ya, bawang putih. Ya, baik bawang putihnya bawang putih tunggal, ya, bawang putih lanang ataupun bawang putih yang mungkin banyak siungnya begitu. Wa adasiha dan juga kacang adas. Ini maklum kalau orang-orang Arab kalau sebut kacang adas pasti mereka maklum ya. Kacangnya kayak begini gitu. Kalau kayak kita misalnya kacang tanah gitu ya. Itu pada tahu semua kalau disebut kacang tanah nggak lu jelaskan. Begitu juga adas itu orang-orang Arab tahu pasti kacang adas itu maklum di mereka, ma'ruf ya, populer. Wa basaliha, basal ini bawang merah. Jadi ini ibaratnya mah paket bumbu ya gitu soal gitu ya, bumbu dan sayur. Minta bawang merah, bawang putih, sayur mayur ya. Ada kacang, ada bonteng gitu kan. Kalau kemarin kan hanya daging-daging saja, minuman manis-manis gitu. Mereka pengen, kami udah bosan gitu dengan makannya daging mulu. Padahal daging burung daging yang terbaik gitu kan. Gitu. Ditambah tadi minuman manis-manis, bahkan ada madu di situ. Protes lagi mereka kepada Nabi Musa. Dan ungkapan mereka kepada Nabi Musa ini ungkapan yang sangat-sangat tidak sopan gitu. Mintalah kepada Tuhanmu gitu. Kenapa mereka enggak berkata, coba ya Nabi Musa, minta ya kepada Rob kita ya, kepada Tuhan kita gitu, kepada Allah gitu ya. Itu kan lebih sopan begitu. Atau lebih menampakkan mereka mengagungkan agama gitu kan yang dibawa oleh Nabi Musa. Demikianlah bagaimana perilaku Bani Israel ini, Masya Allah ya. Kita sudah sampaikan berbagai macam perilaku-perilaku buruk mereka kepada Nabi Musa. Di sini juga kita dapat ambil pelajaran, dan itu ya seperti yang saya sampaikan bahwasanya kisah terbanyak dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa. Kehidupan dakwah Nabi Musa. Ya. Tapi ini kita lihat bagaimana Nabi Musa demikian sabar gitu. Ini kalau boleh dikatakan kalau kita nggak kuat-kuat gitu kan, kalau kita membina sebuah dakwah, ini murid kurang asem gitu kan. Manggil guru aja atau manggil Allah aja itu kok kayak yang nggak punya adab begitu kan, seperti itu. Saya bilang Nabi Musa, Masya Allah, begitu sayang kepada Bani Israel, bersabar dengan apa? Dengan permintaan mereka. Mereka mengucapkannya dengan ucapan kasar, tapi Musa berkata dengan perkataan yang santun tapi penuh dengan kekuatan hujjah. Maka Nabi Musa menjawab, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Bagaimana kok kalian bisa mengajukan suatu penggantian padahal yang ini ada sudah makanan terbaik gitu. Kalian minta ganti dengan yang lebih ya rendah ya kedudukan makanan itu daripada yang sudah ada sekarang begitu. Ihbitu misal fa in lakum masaltum. Artinya apa? Turunlah kalian ke kota. Misr di sini bukan kota Mesir sekarang ya. Misr ini adalah dalam bahasa Arab Misr juga berarti kota gitu. Ya. Maka ayat ini turun menggambarkan lafaz Misr dengan mana kota, bukan Misr berarti kota Mesir pada hari ini, bukan. Kalian bisa pergi ke kota dan apa yang kalian minta itu akan kalian dapatkan di sana. Artinya apa? Bahwa yang kalian minta itu makanan yang umum begitu. Kalian bisa ke kota dapat, tapi namanya burung gitu kan, daging burung, kemudian apa minuman manis dan madu apalagi, itu makanan spesial gitu. Kenapa untuk yang kayak ibaratnya kalau bahasa kita barang-barang receh gitu kan, makanan-makanan yang sepele, kok minta ke Allah gitu, ke pasar pun ada gitu kan, kok sampai gitu juga mintanya ke Allah gitu, kok artinya Nabi Musa ingin memberikan mereka pengertian bahwasanya beradablah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Padahal kita sudah gambarkan bagaimana rentetan-rentetan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel ini. Tapi demikianlah perilaku mereka yang berkali-kali berulang-ulang itu, ya kalau kita bacanya aja itu kesel banget gitu kan, seperti itu. Tapi disinilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambar kepada kita tentang dakwah. Ya, dan perilaku bagaimana Nabi Musa bersabar, bagaimana Nabi Musa terus menyayangi mereka dan seterusnya. Wa duribat alaihimuz zillatul maskanatu, maka akibat dari perilaku tersebut mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan. Nah, miskin di sini maknanya bukan miskin secara materi, karena ya kita sudah gambarkan bagaimana mereka itu berlimpah ruah makanan.
Air minum aja sampai Nabi Musa Allah perintahkan memukulkan kepada batu, ya, memukul kepada batu, memancar batu sebanyak 12 mata air dan mereka minum di 12 kabilah mereka itu di tempat masing-masing. Minuman sudah tersedia, makanan ada, nggak perlu kerja, nggak perlu beli. Itu kan sebenarnya kehidupan, kok kita sebutnya kehidupan orang berada gitu kan. Semuanya ada. Gitu. Seperti itu. Tapi karena mereka tidak pandai bersyukur, ya, rendah dan mengagungkan ya Allah dan agama yang dibawa Nabi Musa, maka mereka ditimpa kehinaan, seringkali dikuasai oleh musuh, ditimpa mereka kemiskinan. Kemiskinan cara apa? Kemiskinan. Jadi kalau bahasa Arab, kadang kita mengatakan miskin itu bukan untuk apa? Bukan untuk orang yang nggak ada, yang kere gitu. Kalau diceritakan mana miskin, kere, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Nggak. Kadang miskin itu diartikan orang yang nggak punya kehormatan, orang yang hina, orang yang nggak punya kedudukan. Ente di kerja udah berapa lama? Oh, udah 19 tahun di kantor. Sekarang ente udah jabatannya apa? Ya, nama si pegawai kecil, miskin. Ente miskin gitu. Ya, miskin gitu. Jadi diatakan kasihan deh lo gitu ke bahasa kita. Nah, itulah keadaan mereka. Akibat pembangkangan mereka tersebut, mereka ditimpa kehinaan, ya, ditimpa berbagai macam kerendahan seperti itu. Bukan saja itu, wabau biqadami minallah. Bahkan mereka kembali datang, ya, dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfur bi ayatillah. Demikian itu, ya, artinya kehinaan mereka, murkanya Allah kepada mereka itu disebabkan karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Apakah yang dimaksud dengan ayat Allah di sini? Ya, kita tahu bahwasanya ayat Allah terbagi menjadi dua. Ada yang syariah, ada yang kauniyah. Ya, syariah itu artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Allah ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itu kufur kepada ya apa-apa yang didakwakan oleh Nabi Musa. Mereka juga kufur kepada tanda-tanda kebesaran Allah akan rububiyahnya Allah. Apa rububiyahnya Allah? Oh, sudah sangat jelas. Bagaimana mereka melihat sendiri kekuasaan Allah ketika apa? Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Bagaimana mereka melihat langsung Nabi Musa yang Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya, laut terbelah menjadi 12 bagian. Dan tiba-tiba kering tanpa ada bekas-bekas air di tempat mereka berjalan. Ya. Sehingga mereka 12 golongan itu melewati menyeberang lautan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa di tiap dinding-dinding itu, ya, dinding itu berupa air, itu ada bolongan-bolongan yang ada sehingga mereka bisa melihat teman-teman mereka satu dengan yang lain. Kan beda nih ketika dibagi 12, ya. Kemudian enggak dengan dinding itu berupa air yang sangat tinggi, bergelombang itu, berupa gelombang tapi berupa dinding begitu. Itu kan Masya Allah. Kita membayangkannya udah nggak ada itu teknologi bisa seperti itu gitu. Ya, membagi 12, yang 12 itu setiap bagian itu bergelombang gitu. Dan gelombang yang sangat tinggi. Jadi si airnya itu kelihatan gelombang yang sangat besar. Dan itu bolong. Sehingga apa? Mereka bukan saya tersekat, tapi juga bukan saya itu disekat-sekat. Tapi disebutkan dalam sebagian ulama bahwa setiap jalan itu mereka melihat kayak ada jendela. Sehingga mereka bisa melihat teman-teman mereka berjalan bersamaan gitu. Seperti itu. Itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala berupa rububiyah. Bagaimana Allah mengatur alam semesta, bahkan bagaimana laut itu bisa Allah atur dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah melihat itu. Mereka memasuki Palestina dalam keadaan aman dan tersedia makanan Allah halalkan untuk mereka. Bahkan air Allah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa memukul kembali tongkat ke batu dan kemudian keluar mata air 12. Berikut juga tadi mana wasalwa, ya. Maka minuman yang manis-manis gitu kan. Terus kemudian di situ kok manis itu baik minuman, kalau buah-buahannya sudah disediakan ketika mereka masuk Palestina tadi. Jadi buah-buahan sudah banyak, ya kan? Minuman yang manis bahkan madu tersedia, daging burung juga sudah ada, tapi mereka masih mencari, ya, pengen sayur-sayuran gitu. Kayaknya bosan ini mulu gitu, seperti itu. Persoalannya bukan berarti tidak boleh. Apalagi kita kalau dalam tujuan kesehatan, sayur mayur itu kan
dibutuhkan oleh tubuh kita. Bukan itu maksudnya. Nabi Musa ini tidak mengharamkan mereka untuk apa? Untuk menambah menu, bukan. Bukan itu. Tapi yang Nabi Musa ingatkan mereka, kok untuk yang sepele makan, kalau kita lihat, misalnya kita lihat nih, ini ada sayur. Ya, sayur, kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, ada kacang. Kemudian ini ada daging burung, ini ada madu. Sekarang kita tanya, ini dari makanan yang ada nih, mana makanan yang spesial atau makanan yang harganya bahkan jauh di atas rata-rata dan bergengsi? Pasti menyebutnya apa? Daging burung dan madu. Pasti. Artinya dari sisi penghargaan manusia aja sudah kelihatan bahwa daging burung, madu, minuman yang manis-manis itu tetap lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi penghargaannya. Bukan berarti kayak sayur, timun, bawang putih, bawang merah, kacang ada tadi berarti nggak boleh, bukan. Cuman masa untuk yang seperti itu penghargaan pada manusia saja kok kalian mintanya kepada Allah gitu loh. Itu kalau kalian pergi ke kota itu juga sudah ada gitu. Kenapa harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan? Kalian ingin ganti yang baik ini kepada yang lebih rendah, yang sebenarnya yang ini kalian dapatkan, yang kalian sendiri merasa bahwa kalau bila itu bertemu itu juga akan lebih rendah pandangannya dibanding dengan maka sudah Allah berikan selama kepada kalian, gitu kan, seperti itu. Nah, itu mereka melihat sendiri bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka seolah apa? Lupa dengan semua itu. Mereka hinakan dakwah Nabi Musa. Mereka lupakan kekuasaan Allah yang bahkan itu sudah mereka rasakan langsung. Ya, dan mereka lihat langsung kekuasaan Allah itu di depan mata mereka. Wa yaqtulun nabi bighil haqq. Bahkan berapa banyak ya para nabi itu telah mereka bunuh. Dan ini Bani Israel berarti apa? Kita identik dengan apa? Siapa kaumnya? Siapa kaumnya? Jawabannya apa? Ya, betul, Yahudi. Bani Israel itu adalah apa? Nenek moyangnya Yahudi. Gitu. Jadi kita kalau ingat kisah perjalanan Nabi kita Muhammad SAW di umur 12 tahun. Beliau diajak oleh pamannya bersama kafilah dagang itu berdagang ke negeri Syam dari Mekah. Di tengah perjalanan itu mereka dipegat oleh seorang pendeta Nasrani yang muslim. Yang muslim dalam pengertian bahwasanya dia mengakui bahwa Allah satu sembahan, Nabi Musa Isa adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Beribadah sesuai syariat Nabi Isa. Muslim ini, pendeta ini. Ketika Nabi kita Muhammad SAW lewat bersama paman dan rombongan dagangnya, kafilah dagangnya, itu dicegat oleh pendeta Bahira ini. Ya, karena dia di dalam kitab Injil dan bahkan Taurat sudah dijelaskan nanti akan datang Nabi yang terakhir. Dan ciri-cirinya itu sudah ada. Dan dia dapatkan kitabnya dalam Bahira itu, dia dapatkan tanda-tanda seorang Nabi itu, tidaklah dia lihat kecuali ada awan yang menaunginya. Dan ketika dia lihat ada awan yang selalu bergerak, ya, kemudian dia dapati bahwa setiap pohon-pohon dan batu itu bersujud kepada rombongan ini. Dan itulah pendeta beliau tahu bahwa akan ada seorang nabi akan lewat di sini. Dan ketika ada dia memastikan siapa nabi tersebut. Dan di antara tanda-tandanya di punggungnya itu ada ring semacam cincin sebesar cincin begitu, itu sebesar biji apel, sebesar apel. Dan didapati itu ada pada Muhammad SAW dan dilihat wajahnya begitu ya, bersinar segala macam seperti itu. Dan dia inilah seorang nabi yang terakhir. Nah, pendeta Bahira menyarankan agar pulang kembali ke Mekah. Jangan teruskan berdagang ke negeri Syam. Karena di sana itu banyak orang Yahudi yang nanti sedang menunggu Nabi ini dan mereka akan bunuh. Jadi di masa itu sudah terkenal bahwa kaum yang membunuh para Nabi itu Yahudi. Nasrani tidak. Nasrani tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka ditimpa kehinaan, mereka ditimpa kerendahan dan dikuasai oleh banyak musuh dan segala macam. Plus mereka mendapatkan murkanya Subhanahu wa taala. Tadi seringkali mereka membangkang agama Allah. Tidak melupakan kekuasaan Allah yang telah banyak mereka rasakan. Jadi ayat ini itu seolah gini,
Allah Subhanahu wa taala ingin Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita Muhammad SAW dan orang-orang ya yang mengikuti dakwah beliau ketika mereka berdakwah kepada kaum Yahudi, dan agar orang Yahudi tahu tentang bahwa Bani Israel adalah kakek nenek moyang mereka. Ingatlah bahwasanya dulu Allah Subhanahu wa taala telah melalui nabinya Nabi Musa AS itulah banyak memberikan kebaikan dan tanda kekuasaan Allah kepada mereka gitu, untuk diingatkan kepada mereka. Ya. Dan bagaimana disebutnya sejarah hitam, ya, sejarah kelamnya nenek moyang kalian di Bani Israel itu yang telah banyak melakukan pembangkangan bahkan membunuh para nabi dan rasul. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itu semua disebabkan karena kemaksiatan mereka dan sikap melampaui batas yang ada pada mereka. Ini artinya inilah buah dari maksiat. Dari kecil-kecil kemudian mengundang yang besar sampai akhirnya apa, tidak tanggung-tanggung, melakukan pembunuhan yang tidak tanggung-tanggung, yang mereka bunuh para nabi, ya itu enggak tanggung-tanggung. Itu. Ini ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. Mari kita lihat beberapa faidah dari ayat tersebut. Ya. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin, laumu Bani Israil wa safahihim ya wa safahuhum. Ya, ayat tersebut ya berisi celaan kepada Bani Israel dan juga menjelaskan akan kedunguan mereka. Di antara sebabnya dikarenakan innahum talabu ay ghayyira lahumullahu hadzal rizqa alladzi la yajid lahu nadhirun. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka minta kepada Allah agar digantikan makanan ya yang selama ini sudah mereka dapatkan dengan yang lain yang sebenarnya kedudukannya itu tidak bisa disamakan. Makan sudah mereka dapatkan itu dengan apa yang mereka minta tadi. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan kedunguan. Sekaligus menunjukkan celaan untuk mereka. Ya. Faedah yang kedua, qatrasatu Bani Israil wa jafa'uhum. Ayat itu juga menunjukkan bagaimana ketidaksopanan, kelancangan, kekakuan Bani Israel. Ya. Ketika mereka minta kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbak. Ya Musa, ya, mintakan untuk kami kepada Tuhanmu ya. Kok nyebutnya Tuhanmu tadi? Kenapa mereka berkata ud'u lana Allah? Mintalah kepada Allah agar memberikan kepada kami. Mereka mengapa mereka tidak mengatakan ud'u lana rabbana? Wahai Musa, mintakan kepada Tuhan kita gitu. Mereka enggak ucap demikian. Mereka mengatakan, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu gitu. Ya. Padahal ma'anau kanu bi'mu'minin Nabi Musa. Padahal mereka itu orang-orang beriman kepada Nabi Musa gitu. Tapi lihatlah panggilan mereka untuk kepada Allah mengatakan Tuhanmu Musa. Allahu Akbar. Ya. Betapa lancangnya mereka ya. Faedah yang ketiga, anna man ikhtara al-adna 'ala al-a'la fa fihi shibhun min al-yahud. Bahwasanya siapapun yang lebih memilih perkara yang hina daripada perkara yang mulia, bahkan lebih mulia, maka orang ini punya tipe mirip seperti Yahudi tadi, pada Israel tadi. Yang sudah dapatkan makanan spesial, pengen diganti dengan, mintanya bukan pengen ditambah loh, pengen diganti. Kalau mengganti artinya apa? Yang ada tinggal. Kalau ditambah kan lebih mantep ya gitu kan. Ini yang lama ditinggal munculkan yang baru, yang betul kan yang lama dipertahankan tambahin yang baru, kan jadi spesial tuh menu tuh gitu ya. Gitu. Nah, ini tidak. Yang spesial pengen diganti dengan yang rendah gitu.
Maka siapapun yang memiliki perilaku yang demikian, maka dia mirip Yahudi, menampakkan apa? Kedunguan dia gitu kan, seperti itu. Dan contohnya kata Utsaimin, nah ini luar biasa ini fikihnya beliau luar biasa ya Allah. Wa min dzalika haula alladziina yakhtaruna asy-syai'al muharram 'ala syai'il halal. Contohnya adalah nih contoh yang lain tapi kemiripannya sama, yaitu menunjukkan kedunguan, yaitu mereka yang lebih memilih perkara yang haram untuk mengganti perkara yang halal. Contoh ya, nikah halal tidak? Halal. Menggauli istri halal atau tidak? Bukan saja halal, bahkan berpahala. Tapi dia lebih memilih berzina daripada menggauli istrinya. Ya, termasuk memilih makanan. Ya, makanan yang halal yang enak-enak banyak. Makanan haram ya mungkin bagi pemakannya mungkin enak juga kata mereka. Itu kan ya dia ganti misalnya minuman yang enak-enak itu nggak banyak sekali. Dia ganti dengan minuman yang memabukkan, minuman keras gitu ya. Mungkin minumnya sambil gigit batu kali ya, minuman keras. Gitu. Dan perhatikan oleh kita, minuman yang halal itu banyak modelnya. Yang haram itu bisa dibatasi, bisa kita lihat. Jenis minuman yang haram itu, ya, itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan minuman yang halal. Dan jauh lebih enak minuman halal daripada yang haram. Ya, gitu. Tapi lihatlah. Di antara kehinaan seseorang, dia lebih memilih yang hina daripada mempertahankan yang mulia. Ini contohnya minuman, makanan ya sama. Ya, ada makanan yang halal ini dia ganti dengan makanan yang haram misalnya. Ya, mungkin makanan yang di situ diharamkan karena sifatnya dia bertaring begitu kan, bercakar yang untuk mencakar makanan ini segala macam. Ya itu. Dia merasa itu lebih spesial daripada yang Allah halalkan gitu buat mereka. Ini termasuk bentuk penyerupaan kepada kaum Yahudi dari sisi apa? Dari sisi kedunguan dalam berpikir, ya, dalam bertindak. Gitu. Ya bagaimana itu tidak merupakan sebuah kedunguan? Karena setiap perkara yang Allah haramkan itu bukan saja berdampak pada akhirat mereka. Sudah banyak pembuktian secara ilmiah bahwa makanan atau minuman yang Allah haramkan itu mengandung banyak penyakit dan memudaratkan badan bagi si konsumennya. Itu sudah banyak bukti gitu. Contoh lain apa misalnya? Ya, merokok. Mungkin agak kasar ya kita mengatakan perokok itu adalah orang-orang dungu ya, orang-orang yang bodoh ya, agak kasar ya. Tapi kenyataannya sikap perilaku yang rendah ini itu terjadi pada para perokok. Terjadi pada para perokok. Dia dari sisi mana? Tanyakan kepada orang-orang pintar, bukan orang pintar di sini dukun ya. Orang pintar yang ahli dalam bidang kesehatannya. Jawabannya siapa? Yaitu para dokter. Tanyakan kepada para dokter dari utara, selatan, barat, timur dari permukaan dunia kita ini, ada nggak yang mengatakan bahwa merokok itu baik? Atau ada yang menyatakan begini, memang rokok itu buruk tapi ada baiknya loh. Ada nggak dokter berkata seperti itu? Minimal kayak gitu tuh. Memang banyak keburukannya merokok itu. Merokok itu dapat merusak ini segala macam. Tapi ada baiknya kayak gini, positifnya. Ada nggak dokter berkata seperti itu? Jawaban tidak. Semua menyatakan sepakat dengan satu kalimat. Tidak ada nilai positifnya. Selalu mereka mengatakan buruk, negatif. Walaupun ada beberapa orang dari mereka para dokter yang juga mungkin masih merokok ya. Itu ya pasti ya di dokter yang mengedepankan hawa nafsu ya. Dan itu menampakkan
kebodohan ya, kebodohan kan. Ngikuti hawa nafsu adalah merupakan bentuk kebodohan. Gitu. Nah, seperti itu. Mereka mengganti kenikmatan yang melalui mulut mereka dengan makan minum yang halal, mereka ganti dengan memasukkan ya hal-hal yang memudaratkan mereka. Seperti itu. Maka Anda wahai para perokok, ya kembalilah Anda cerdas mestinya. Ya, posisikan diri Anda sebagai orang yang lulus dalam berpikir dan bertindak. Belum lagi kalau kita bicara tentang korban-korban yang telah Anda sakiti gitu kan, korban bermunculan ke perbuatan Anda, mungkin itu istri Anda, anak Anda yang mereka ya menjadi perokok pasif, menghisap rokok Anda, ya kemudian mereka menderita. Anda sehat kelihatannya, tapi penderitaan yang mereka alami dengan paru-paru dan penyakit-penyakit yang lain akibat rokok. Gitu kan? Maka jangan sampai Anda ya baru percaya bahwa rokok itu haram setelah Anda sendiri merasakan dampak buruk dari rokok itu, atau orang yang terdekat yang Anda sayangi merasakan dampak negatif rokok itu, baru Anda percaya itu haram. Jangan. Ya. Terimalah pendapat para ahli kesehatan bahwa rokok itu berbahaya gitu kan, seperti itu. Ya. Lawan ya godaan-godaan yang datang dari hawa nafsu Anda membela bahwa rokok itu ada nilai baiknya, itu Anda harus lawan dan Anda harus patahkan gitu. Ya, bila itu muncul dalam pikiran Anda sebagai sebuah syubhat jelas. Ya, sebuah syubhat ya untuk membuat Anda terhambat atau tidak mau berhenti dari merokok tadi. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, anna man ulun himmatil mar'i, anna min uluwi himmatil mar'i ayanzura lil akmali wal afdali fi kullil umur. Sesungguhnya di antara tingginya kemuliaan, keutamaan pada di seseorang itu dilihat dari sikap dia lebih memilih perkara yang terbaik, perkara yang termulia dalam segala perkara. Artinya kalau kita mengatakan bahwasanya ciri orang yang memiliki kualitas tinggi adalah dia memandang salah perkara itu selalu mencari yang terbaik. Yang terbaik. Makanan cari yang paling sehat, ibaratnya begitu. Minuman demikian, pakaian demikian. Ya kan ini kan gak harus mahal ya. Terbaik kan gak identik dengan mahal. Ya. Seperti itu. Dia pilih yang berkualitas. Termasuk dari sisi ucapan, dia bilang berkualitas. Tentu dalam pandangan agama berkualitas adalah ucapan yang menyenangkan orang lain, ucapan yang tidak mengandung dosa, ya, ucapan yang mengajak manusia untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, membaca Quran. Maka ini menunjukkan ketinggian kualitas seseorang. Dia akan berusaha untuk mencari yang terbaik dalam hidupnya, yang bermanfaat bukan saja buat akhiratnya, tapi juga untuk dunianya. Ini Masya Allah ya, ini kita lihat bagaimana fakihnya Syekh Utsaimin dalam melihat suatu masalah, berkaitan masalah tafsir. Dia terapkan dari perilaku Bani Israel ini, suatu yang hina, maka dia ambil sisi sebaliknya. Maka kalau ini ada sebuah kehinaan ketika Bani Israel mengganti makanan yang terbaik dengan makanan rendah, ya, maka ada namanya sebenarnya mafhum mukhalafahnya. Artinya kalau orang yang rendah begini berpikirnya, maka orang yang the best, orang yang terbaik, orang yang berada di high level itu akan memilih pola pikir yang sebaliknya. Dia akan dalam apapun dia akan mencari yang terbaik. Ya, milih pasangan, cari yang terbaik. Ya terbaik tentu tinjau pertama apa? Agama kan? Kata Nabi SAW, tunkahu mar'a lil arba'. Dipilihnya seorang wanita menjadi pasangan karena 4 perkara. Karena kecantikannya ya halal, sah-sah saja. Kalau ada wali segala macam, saksi segala macam, mahar, kalau ada ijab kabul ya sah-sah saja. Ya. Dipilih karena hartanya, sah juga. Dipilih karena keturunannya, sah juga. Yang keempat dipilih karena agamanya. Maka Rasulullah mengatakan, pilih ya
kriteria yang ada itu, yang terbaiknya pilih agama. Ini kualitas terbaik dan memilih calon seorang istri. Kalau mengatakan taribat yadak, fadhfar bidzatid-din, ya, taribat yadak. Pilih yang agamanya, maka engkau tidak akan menyesal, tidak akan rugi. Karena apa? Kecantikan bisa memudar. Sampai-sampai mungkin ada orang, ada istilah namanya pengantin baru, istilah honeymoon ya. Honeymoon kan artinya bulan madu ya. Berarti kan 1 bulan. Ya kan? Hanya 1 bulan. Karena bulan keduanya mulai muncul racun-racunnya gitu. Gitu. Seperti itu. Ini pandangan orang awam kan sampai membuat istilah honeymoon. Tapi orang yang mengikuti Rasulullah SAW memilih agamanya, maka tidak ada namanya honeymoon. Yang ada honey forever gitu kan. Akan selalu manis sepanjang hayat. Gitu, akan selalu romantis sepanjang hidup. Akan selalu indah ya selama hayat masih di kandung badan. Itu pandangan agama. Jadi nggak ada istilah honeymoon, yang ada honey forever gitu kan. Semakin tua semakin sayang. Jadi ini saya sedikit sebelum saya tutup dengan ini. Ini faedahnya masih panjang, kita akan sisakan di pekan depan insyaallah taala. Saya ingin ceritakan sebuah pengalaman saya pribadi itu dalam sebuah perjalanan bertemu dengan orang yang sudah umur ya. Bukan berarti saya masih muda juga, tidak, tapi dia sudah sangat, mungkin sudah lebih di atas saya gitu, udah mungkin ubahnya lebih banyak dia, gitu, keriputnya lebih banyak dia, gitu kan, seperti itu. Ya, dia Pak, bagaimana Pak, sama sendiri atau sama keluarga sendiri? Istri saya lagi di rumah, gitu segala macam. Dia menceritakan bagaimana kemesraan dia bersama istrinya, gitu. Kata dia, sebenarnya kalau kita sini udah tua ya, kalau masalah fisik itu nggak terlalu, udah nggak menjadi ini. Sekarang itu apa ya? Semakin tua itu apa ya? Semakin sayang itu kenapa? Karena memang si suami itu begitu mencintai istrinya apa? Karena melihat bagaimana istri itu perhatian dan sayangnya kepada suaminya. Padahal kalau secara fisik apa yang mau dibanggakan, orang udah tua kok. Itu orang awam. Ini orang awam, si bapak ini orang awam. Gitu. Maka kita mengatakan ini contoh. Benarlah sadaqallah wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Gitu. Toh pada akhirnya akhlak seorang istri, ya, baktinya kepada suami, taatnya dia kepada Allah yang pertama, kemudian baktinya dia kepada ya suaminya, kepada orang tuanya, ya, tanggung jawabnya, amanahnya kepada ya keluarganya, kasih sayangnya kepada suaminya. Inilah inilah akan selalu menjadi apa? Menjadi indah dalam pandangan suami kepada seorang wanita. Kalau istilah gaul kita sekarang namanya apa? Inner beauty gitu kan. Kecantikan yang berasal dari dalam, ya dalam hatinya maksudnya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini luar biasa ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Oleh karena itulah orang yang berkualitas tinggi harus mencari yang terbaik. Bahkan ketika dia mencari pasangan terbaik, tentu yang pertama tinjauan syariat dulu. Itu dulu didahulukan. Jadi gini, kalau ada dunia dengan agama, maka orang yang kualitas berpikirnya itu the best, pasti dia akan mendahulukan agama yang pertama dulu. Itu ciri orang berkualitas tinggi. Pasti itu. Orang kalau sudah pikirannya akhirat, itu ciri orang berkualitas tinggi dan berpikir. Pasti itu. Mengapa? Kenapa? Karena di dunia ini apapun yang dia kumpulkan pasti akan dia tinggalkan. Atau dia meninggalkan dunia, dan pengertian atau dunia akan meninggalkan dia. Ima dia meninggal dunia atau dunia yang akan meninggalkan dia. Bagaimana bentuknya? Allah bisa ambil apa yang dia telah miliki. Misal orang itu ketika dia masa muda, umur 30, 40, 50, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang yang dengan gelar yang banyak dipanggil, dan itu sebagai orang yang cerdas, pintar segala macam. Lihat ketika dia umur 70 tahun, siapa yang kenal dia? Dia udah pensiun, udah kena stroke. Habis semua hartanya untuk perobatan dia. Mungkin dia harus cuci ginjal. Ya, anak-anaknya sudah nggak terlalu semua dekat dengan dia, seperlunya aja karena udah punya kesibukan masing-masing. Tetangganya nggak kenal dia.
Mungkin sama dia sibuk, rumahnya udah terbenteng dengan yang tinggi, dia gak punya tetangga. Salah saudaranya juga jarang datang. Kenapa? Setelah hidupnya mungkin dia juga tidak dekat dengan keluarganya, tidak menjauh silaturahim. Akhirnya ketika dia dalam keadaan jabatannya tidak bisa lagi berfungsi karena dia sudah pensiun, ya gelarnya tidak lagi bermanfaat karena dia sedang sakit. Emang orang sakit dikasih gelar sembuh? Kan enggak. Kecerdasan dia tidak berpengaruh kepada kesehatannya, karena seorang dokter pun kalau sakit harus dirawat oleh dokter yang sehat. Tidak ada lagi, dunia Allah ambil dari dirinya. Ya. Maka oleh karena itu, orang-orang yang berkualitas tinggi adalah orang yang selalu memikirkan akhirat. Bagaimana akhirnya dampaknya? Ketika berpikir akhirat, dia akan menyambung silaturahim, dia akan menghormati, berbakti sama orang tuanya, menghargai pasangannya, membimbing anak-anaknya, menghormati tetangganya, kemudian berkasih sayang, membantu semua orang membutuhkan apa yang dia bisa lakukan. Mumpung dia jadi pejabat, dia mudah urusan manusia. Maka akhiratnya dia mendapatkan kemuliaan, dunianya Allah berikan kemudahan. Di saat dia susah, banyak orang-orang yang rela untuk membantu dirinya. Makanya benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sahih riwayat Muslim. Ini penting untuk kita ingat-ingat ya, karena seorang muslim memang harus mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi." Ini luar biasa. Pertolongan Allah akan senantiasa datang dan dekat kepada seorang hamba selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Maka bila kita ingin hidup kita tidak susah, maka jangan menyusahkan orang lain. Bila kita ingin hidup kita mudah, maka beri banyak kemudahan dan pertolongan, bantuan kepada orang lain. Karena itu janji dari Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menolong seorang hamba tersebut selama hamba tersebut menolong saudaranya. Itu menolong saudara, apalagi yang bakti sama orang tua, apalagi yang bakti sama suami. Pertolongan Allah itu akan semakin dekat, akan semakin mudah dia dapatkan. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini ya. Kita cukupkan dulu ya kajian kita hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk barangkali kalau ada pertanyaan yang ada apa segala macam, mungkin kita akan bahas pada pekan depan insyaAllah ta'ala. Karena memang faedah dari ayat Al-Baqarah 61 ini juga belum kita tuntaskan. Kita tuntaskan, setelah itu nanti kita buka nafta majal soal jawab ya. Kita akan buka sesi tanya jawab nanti insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.